There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah, ini tuh sebenarnya adalah video lanjutan aku yang kemarin ya teman-teman. Tapi aku bagi jadi 2 video gitu biar durasinya nggak kepanjangan. Nah, di sini tuh aku mau memasak lagi. Kali ini tuh aku pengen masak asam pade ikan tongkol. Jadi kalian ada yang tahu nggak sih asam pade ikan tongkol tuh makanan dari mana? Pasti ciri khas seorang Minang ya. Ini tuh adalah masakan Minang. Jadi kali ini tuh aku pengen masak asam pade ikan tongkol sesuai dengan requestan Pak suami. Nah, untuk bumbunya sendiri aku cuman pakai cabai merah, bawang merah, kunyit, jahe, bawang putih, kemiri, sama tomat ya. Ini tuh aku blender sampai halus semuanya, disatuin kecuali tomatnya. Karena nanti tomatnya tuh mau diiris gitu aja ya. Nanti kalau di blender nggak kurang enak sih menurut aku, nggak seger. Lebih sukanya tuh tomatnya tuh diiris. Nah, langsung aja di sini aku blender aja ya teman-teman sampai halus gitu. Pokoknya terserah sih sebenarnya mau di blender, mau di chopper atau mau digiling gitu ya. Soalnya aku tuh mau cepet, jadi aku tuh pakainya cuman blender aja. Kalau di chopper untuk asam pade aku kurang suka ya teman-teman. Soalnya kan kalau chopper tuh teksturnya masih agak kasar. Jadi kalau untuk di asam pade itu lebih enak dia tuh halus ya. Oke, di sini tuh aku udah siap untuk blender si cabenya, si bumbunya maksudnya. Nah, di sini tuh aku mau bikin untuk aromatiknya. Aku tuh pakai 1 batang serai, terus pakai daun kunyit ya teman-teman. Kalau mau bikin asam pade tuh wajib banget daun kunyit karena wanginya itu ciri khas banget. Terus aku kasih daun salam sama daun jeruk ya teman-teman. Pokoknya untuk asam pade ini tuh ciri khasnya tuh banyak bumbu maksudnya banyak daun-daun aromatiknya. Jadi biar dia tuh jadi seger dan wanginya tuh khas banget. Di sini aku juga tambahin untuk cabai gelundung, cabai kecil ya, biar nanti kayak kalau kurang pedas tuh ada yang mau digigit-gigit gitu ya teman-teman. Soalnya aku tuh suka banget makanin cabai kecil. Jadi aku tuh kalau masak selalu bikin cabai gelundungannya. Kadang-kadang tuh kuahnya kurang pedas teman-teman. Jadi aku tuh makanin cabainya gitu ya. Kalau aku mau blender cabainya, aku kasihan sama anak-anak aku nanti nggak tahan gitu. Nah, di sini tuh aku mau cuci dulu untuk bumbu aromatiknya sama tomatnya, soalnya nanti mau aku rajang gitu ya untuk tomatnya. Tapi sebelumnya di sini aku mau tumis dulu untuk si bumbu yang sudah aku blender tadi, biar dia tuh lebih matang dan lebih wangi. Kalau mama aku masaknya nggak perlu ditumis teman-teman, cukup dimasukin ke dalam air gitu ya, direbus sama ikannya. Tapi kalau aku lebih suka ditumis dulu teman-teman, biar dia tuh lebih awet dan tahan lama. Nah, di sini tuh sebenarnya bisa pakai asam apa aja ya. Kalau nggak pakai asam juga boleh. Terutama tuh yang paling enak tuh pakai asam gitu. Aku pakai asam apa ya? Pakai asam potong. Tadinya tuh rencananya mau pakai asam kandis, cuman kayaknya lebih segeran pakai asam potong. Makanya aku tuh pilihnya pakai asam potong. Nah, di sini untuk tomatnya mau aku potong kasar aja, biar dia tuh nanti untuk topping biar cantik ya teman-teman. Nah, di sini tuh kadang aku suka makanin tomatnya juga, soalnya seger aja gitu teman-teman. Kalau mau pakai tomat rengge juga lebih enak loh teman-teman, karena kan tomat rengge itu sedikit asam, jadi cocok banget kalau dipakai ke sayur asam. Cuman nggak ada, jadi aku pakai tomat biasa. Nah, setelah bumbunya wangi, di sini tuh aku masukin bumbu aromatiknya. Ini tuh bumbunya tadi udah maksudnya daun-daunnya tadi udah aku cuci. Dan di sini aku masukin juga untuk cabenya biar dia tuh agak lembut gitu dan mateng. Masukin juga untuk si
apa namanya, asam potongnya ya teman-teman, biar dia tuh masak dan bumbunya tuh jadi agak asam gitu ya. Maaf ya kalau dubbing aku sedikit ribut karena memang aku dubbingnya tuh di siang hari, jadi ini tuh aku garcep aja dubbing biar bisa upload gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh bumbunya udah wangi, udah ciri khas asam padenya tuh udah keluar. Lanjut di sini tuh aku masukin si ikannya. Nah aku tadi pakai berapa ikan ya, sekitar 4 ikan. Jadi ikannya tuh kecil-kecil gitu ya teman-teman. Cuman aku nggak pakai semua sih, beberapa aja aku pilihin yang kasar-kasar gitu. Karena kalau untuk asam pade itu kan kalau yang kecil-kecil takutnya nanti terlalu banyak durinya. Jadi di sini tuh aku pilihin yang kasar-kasar aja. Kalian lagi apa teman-teman? Nonton video aku, ada yang lagi masak juga nggak sih? Hari ini masak apa teman-teman? Mana tahu jadi referensi aku mau masak untuk besok. Atau mungkin kalian yang lagi bingung nih mau masak apa, kalian bisa tiru masakan aku kalau kalian suka ya. Boleh kalian recook dan boleh kalian cobain. Apalagi kalian yang bukan orang Minang pasti penasaran kan dengan rasa asam padeh ini. Tapi semua orang tuh pasti udah pernah nyobain karena kan dimana-mana ada rumah makan Minang ya, dan pasti jual menu ini. Asam pade ini tuh nggak seharus ikan ya teman-teman, bisa pakai ayam juga kalau suka, bisa pakai daging juga kalau suka. Tapi kalau aku tuh kalau bikin asam pade tuh sukanya sih ikan tongkol, kalau nggak ikan nila gitu ya, bisa juga pakai ikan patin. Nah kalau ikan patin tuh lebih enak lagi teman-teman karena dagingnya tuh empuk banget, makanya tuh jadi kuahnya tuh jadi segar. Tapi nggak semua orang bisa mengolah ikan patin ya, soalnya kalau nggak pinter-pinter dia tuh bisa jadi bau lumpur gitu. Tapi pribadi aku sih nggak pernah ya masak asam pade ikan patin tuh bau lumpur, karena selama kita nyucinya bersih, terus kita lumurin pakai jeruk nipis, dia tuh nggak bakalan bau gitu ya teman-teman. Oke deh, di sini tuh aku udah hampir siap masaknya, dan di sini tuh aku mau masukin tomatnya. Kalau untuk tomatnya tuh aku masukinnya tuh belakangan gitu ya teman-teman, biar dia tuh nggak terlalu mateng gitu, jadi masih enak crunchy digigit nanti ya. Nah ini tuh udah hampir masak, aku mau lap-lap dulu untuk mejanya. Maaf ya kalau aku tuh masih pakai lap seadanya. Ini tuh baju-baju bekas yang memang udah nggak layak pakai, jadi aku manfaatin untuk kain lap. Soalnya kalau beli sayang juga kan teman-teman, jadi di sini tuh aku pakai baju-baju bekas aja. Lagian ini tuh kainnya tuh nyerap gitu ya teman-teman, jadi enak banget kalau dipakai untuk jadi kain lap. Nah ini dia sayur asam pade aku udah mateng ya teman-teman. Ini tuh tinggal biarin susut sedikit biar dia tuh jadi lebih seger. Oke deh teman-teman, ini tuh udah hampir selesai. Jadi itu udah hampir selesai juga tugas aku di dapur ya. Lanjut di sini tuh aku jemput anak aku sekolah, dan aku nggak record pas di sekolahan. Di sini udah sampai rumah aja baru aku record karena ini tuh ribet ya mau record di sekolahan, jadi aku tuh recordnya pas udah sampai rumah aja, tandanya aku tuh udah jemput anak sekolah. Nah ini tuh mereka mau masuk ke rumah dulu. Ini tuh lucu banget, sebagai momen aja sih teman-teman, biar mereka tuh ingat gitu ya masa-masa kecil mereka. Kenapa ya dulu waktu aku sekolah tuh nggak ada kamera gitu kan, jadi kalau seandainya kita tuh direkam dulu waktu kecil waktu sama mama gitu kan, enak ya, ada yang mau dilihat-lihat ya. Ini tuh nggak ada rekaman, nggak ada yang bisa jadi kenangan ya, paling cuman foto-foto gitu doang ya teman-teman, nggak ada video-videoan. Jadi tuh suka penasaran gitu dulu waktu kecil tuh gimana, kitanya waktu kecil tuh kayak mana gitu, jadi penasaran kan. Tapi untuk anak-anak aku mudah-mudahan memori mereka tuh masih tersimpan selama masih ada YouTube ya. Oke deh, lanjut di sini tuh aku mau bersihin dulu untuk kamar kerja aku. Nah ini tuh sebenarnya tempat kerja, cuman aku lokasiin juga sebagai tempat tidur aku. Soalnya kan nggak mungkin ya aku tidur ngumpul bareng anak-anak, dan nggak mungkin juga aku tidur di luar gitu. Jadi di sini tuh masih ada space untuk tempat tidur, makanya aku jadiin aja sebagian untuk tempat tidur, sebagian tempat kerja. Ya dinikmatin aja ya teman-teman, disyukurin selama kita tuh masih bahagia, masih enak gitu dilihat, ya udahlah nggak apa-apa. Makanya aku tuh jarang banget untuk ruangan ini, soalnya ini tuh memang khusus untuk tempat kerja dan ruangan pribadi
aku gitu ya. Cuman di sini tuh aku lagi beresin ini ya, sekalian aja lah aku videoin. Dan ada beberapa orang juga yang penasaran, katanya tuh aku kerja apa sih, terus aku kerjanya di mana. Nah di sini membantu menjawab gitu ya teman-teman. Aku kerja di rumah aja dan aku seorang penjahit borongan dan aku kerjanya di kamar. Nah ini tuh lanjut aku di sini mau bersihin dulu untuk ruangan atau kamar anak aku. Untuk kamar ini sendiri tuh udah aku facekan untuk kamar anak ya. Jadi anak-anak aku tuh sendiri udah tidur bertiga gitu ya, nggak tidur sama aku lagi, nggak aku klonin lagi. Alhamdulillah mereka tuh udah mandiri, jadi udah bisa tidur masing-masing tanpa harus diklonin, termasuk adik Rara. Jadi aku tuh udah sekarang nggak pernah ngelonin anak gitu ya teman-teman. Sekarang tuh kayaknya kalau mau apa-apa tuh nggak pernah ditangisin anak lagi gitu, dibiarin aja. Apalagi adik Rara tuh sekarang kan udah pinter main-main sendiri. Jadi kalau apa-apa tuh paling dia tuh kayak bodo amat gitu, nggak pernah ngikut lagi, nggak pernah ditangisin gitu. Nggak terasa ya teman-teman, anak-anak aku udah besar-besar, udah nggak terlalu tergantung lagi sama aku. Jadi kayak cepet banget gitu berlalunya. Padahal kemarin tuh kayak masih aku popong-popong, aku gendong kemana-mana, kayak aku semalam tuh masih ditangisin. Sekarang tuh kayak udah dewasa gitu, udah besar gitu, apa-apa dilakuin sendiri, ngambil minum sendiri, kadang pun mau pipis juga buka celana sendiri, pakai sendiri. Pokoknya waktu tuh berjalan cepet ya, nggak kebayang deh 2 tahun atau 3 tahun kemudian nanti mereka bakalan lengket lagi nggak ya sama aku. Soalnya sekarang aja tuh mereka udah kayak punya kehidupan gitu loh teman-teman, punya kehidupan masing-masing, sibuk sama mainannya, sibuk sama teman-temannya. Kayaknya kalau udah sama aku tuh udah sedikit waktunya gitu ya. Alhamdulillahnya anak-anak aku bisa tumbuh sehat, tumbuh dengan semangat gitu, dengan smart ya, pintar, cerdas dan bijaksana ya. Semua juga aja aku sebagai orang tua bisa mendidik anak aku menjadi anak yang baik gitu ya. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau ada banyak suara ribut anak-anak aku, karena mereka tuh lagi main di luar dan aku tuh dubbing di kamar mereka, jadi kayak banyak suara karena di sini bukan kedap suara kamarnya, jadi masih masuk gitu ya untuk suara mereka. Untuk Pak suami aku sendiri tuh lagi di kamar kerja aku, soalnya aku suruh dia tuh di kamar ngidupin HP, terus suaranya tuh digedein biar dia tuh nggak denger aku dubbing gitu ya. Sebenarnya aku tuh males banget dubbing di siang hari kayak gini ya, soalnya berisik banget. Tapi kayak mana ya, memori aku udah full dan aku tuh mau bikin video lagi, jadi aku tuh harus upload video ini biar aku tuh bisa bikin video lagi dan bisa stok video. Mumpung aku ada waktu ya teman-teman, nanti kalau udah nggak ada waktu lagi aku tuh nggak bakalan bisa bikin video gitu, aku sibuk gitu. Jadi sekarang nih kayak waktu aku tuh masih senggang, jadi aku tuh bisa bikin video sebanyak-banyaknya. Makanya siap bikin video tuh langsung aku edit, langsung aku dubbing gitu biar bisa bikin video lagi. Maklum ya teman-teman, aku masih pakai HP kentang, masih pakai HP yang murah gitu ya, yang RAM-nya tuh masih 6, jadi kadang-kadang tuh suka penuh gitu. Kalau udah dapet 3 atau 4 video tuh udah penuh gitu ya, jadi harus segera aku dubbing, harus segera aku upload, harus segera aku hapus dari memori, baru deh aku bisa bikin video lagi. Kalau enggak ya aku nggak bisa bikin video lagi. Makanya di sini aku sempetin untuk bikin video, untuk edit, untuk dubbing, langsung aku upload, jadi aku nanti bisa bikin video terbaru lagi. Oke deh teman-teman, gak terasa ya teman-teman, udah sampai di penghujung video. Aku juga udah hampir selesai bersihin kamar anak-anak aku. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip, yang udah komentar positif, yang udah selalu kasih semangat. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua. Untuk kalian yang lagi nonton dan masih berjuang, tetap semangat ya teman-teman. Semoga Allah nanti akan mengabulkan segala impian kalian yang belum terwujud di tahun ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.